Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini Rohmat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari kelas SD 11 Universitas Negeri Jember. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan pakar sebagai tugas saya untuk mengisi LK1.2. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang pakar. Dia adalah seorang wanita, istri dari seorang suami yang pakar juga, karena saya tahu suaminya itu siapa, ibu dari dua orang anak. Beliau adalah Ibu Siti Anissa MPD. Selamat pagi Bu Anis. Selamat pagi Pak Romal. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih waktunya telah diluangkan di tengah kesibukan mengajar sebagai guru di SDN Stonorejo 2. Sama-sama. Sebagai perkenalan saya juga ingin tahu lebih sedikit tentang Ibu. Awal mulanya Ibu mengajar dulu itu mengajar tahun berapa dan di mana sampai akhirnya sekarang berada di SD yang Stonorejo 1 ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Rahmat ya, sebagai mahasiswa prajabatan PPG tahun 2002 dari Universitas Negeri Jember. Sebelumnya di sini saya perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Saya lahir dari Tulungagung ya, tepatnya di Kecamatan Jotangan pada tanggal 12 Juli tahun 1985. Awal mula saya menjadi seorang guru, pertama setelah saya lulus D2 PGSD dari Universitas Negeri Malang, saya mengabdikan diri sebagai tenaga sukarelawan atau guru tidak tetap, yaitu tepatnya di SDN Pandan Sari 1, Kecamatan Munut, mulai tahun 2007 sampai tahun 2010. Kemudian tahun 2010 ada tes CPNS, saya mengikuti CPNS di Kabupaten Kediri, dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus seleksi CPNS dan menerima SK CPNS tahun 2011 pada bulan Januari, dan saya ditempatkan di SDN Stonorejo 1, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Demikian Pak, riwayat saya mengajar dari tahun 2010 sampai sekarang. Berarti cukup lama juga ya, mulai dari tahun 2007 mengajar sampai sekarang, berarti sudah 15 tahun mengajar. Kurang lebih 15 tahun. Terus untuk background pendidikan Ibu, background pendidikan Anda mulai dari S1 dan sampai S2-nya gimana? Baiklah. Untuk background pendidikan saya mengambil jurusan kependidikan, tepatnya PGSD. Zaman saya dulu masih ada D2, jadi belum langsung S1 ya. Tepatnya saya menempuh pendidikan D2 PGSD itu di Universitas Negeri Malang, lulusan tahun 2007. Setelah itu saya melanjutkan ke jenjang S1 PGSD di Universitas Terbuka, yaitu lulus tahun 2010. Setelah saya mengajar, mengikuti seleksi CPNS, kebetulan tahun 2015 ada seleksi tes beasiswa dari Kemendikbud P2TK. Saya berkesempatan untuk mengikuti tes dan alhamdulillah dinyatakan lulus ikut seleksi tes beasiswa S2 dan ditempatkan di Universitas Negeri Surabaya. Status saya sebagai tugas belajar selama 2 tahun, dan saya lulus dari Universitas Negeri Surabaya tahun 2017. Demikian. Berarti untuk S2-nya itu beasiswa dari Kemendikbud? Iya, saya tugas belajar, bebas tugas dinas, dan full kuliah di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya jurusan pendidikan dasar. Linear dengan pendidikan saya S1 dulu. Nah, untuk saya dengar-dengar juga Anda itu juga salah satu pengajar di P4TK. Oh, untuk P4TK. Pengalaman saya untuk mengikuti semacam kegiatan untuk pengembangan diri itu banyak sekali. Nah, karena masa pandemi kemarin dilaksanakan secara online, jadi saya mengikuti kegiatan dari pelatihan di P4TK itu dari P4TK pertama PKN IPS itu dilaksanakan secara daring, terus mengikuti pelatihan juga dari P4TK IPA itu juga daring. Kemarin itu ada di Damba, saya mengikuti di Damba Angkatan 3. Nah, kebetulan dari P4TK saya yang pertama itu mengikuti secara daring juga karena masih pandemi tahun 2020. Nah, setelah itu tahun 2021 pandemi sudah agak mereda, saya berkesempatan dipanggil langsung dari P4TK Matematika Jogja sebagai alumni peserta diklat
untuk mengikuti kegiatan pembekalan langsung di kantor P4TK Matematika Jogja sana, yaitu sebagai peserta kegiatan Ajarmat. Jadi saya sebagai kader Ajarmat dari Kabupaten Kediri, seperti itu. Pengalaman yang sangat luar biasa ya. Berarti saya tidak salah memilih Anda sebagai pakar yang mungkin bisa memecahkan masalah pembelajaran yang saya alami dalam mengajar selama ini. Baik Ibu, kita akan langsung ke intinya permasalahan. Saya di sini akan menanyakan beberapa permasalahan dalam hal saya ketika mengajar kemarin itu ketika masa pandemi dan juga ketika masa sudah masuk itu kok masih ada terkendala saya dalam pembelajaran saya. Yang saya tanyakan yang pertama, menurut Anda apa yang menjadi penyebab kurangnya minat siswa dalam pembelajaran? Seperti contohnya itu pada saat pembelajaran itu siswa cenderung asik main sendiri, kurang fokus dan merasa jenuh yang berakibat rendahnya daya serap siswa terhadap materi yang diajarkan. Sehingga target pendidikan yang saya rencanakan di RPP itu meleset seperti itu. Tidak terlaksana sesuai dengan step-stepnya gitu ya Pak ya. Nah, menurut pengalaman saya pribadi ya, saya mengajar kurang lebih dari tahun 2007 sampai 2022 ini, kurang lebih 15 tahun ya. Jadi ya sudah banyaklah mengenal karakteristik anak SD itu Pak ya. Jadi memang karakteristik anak SD itu yang pertama itu aktif bergerak Pak. Jadi nggak bisa diam dia itu. Yang kedua, rasa ingin tahunya itu besar. Nah, yang ketiga, anak SD itu lebih suka sesuatu itu yang konkret, tidak abstrak. Nah, menurut pengamatan saya selama ini, nah, entah pengalaman saya sendiri atau teman saya yang saya amati ya, jadi anak itu cenderung asik dengan dunianya sendiri ketika dijelaskan Bapak Ibu guru, tidak mau konsentrasi. Nah, itu yang pertama, pengaruh apa ya? Model atau metode menurut saya kurang tepat. Ya, kalau di RPP mungkin sudah dirancang, oh saya pakai metode ini, RPP-nya pakai model ini. Tetapi selama ini yang saya amati itu hanya formalitas saja. Ketika penerapan aplikasinya di dalam kelas, Bapak Ibu guru itu lebih dominan dengan cara yang konvensional tadi, mendominasi ceramahnya. Jadi anak-anak itu merasa bosan, jenuh. Nah, tadi kan karakteristik anaknya itu memang aktif anak SD. Jadi mungkin dia hanya mendengarkan ceramah gurunya, jadi dia bosan, akhirnya tidak bisa menyerap pelajaran gurunya. Metodenya itu saja. Terus anak SD itu juga lebih dekat dengan dunianya apa? Benda-benda yang konkret. Nah, gurunya sendiri mungkin malas ya. Oh, tidak repot, aku mau ngajar harus bawa alat ini, menyita waktu. Nah, itu juga miskonsep yang salah selama ini. Nah, sehingga menjadikan anak itu asik dengan dunianya. Oh, aku sukaku menggambar Bu, jadi ketika gurunya menjelaskan aku asik menggambar saja. Nah, seperti itu. Jadi permasalahan yang pertama yaitu gurunya sendiri kurang berinovasi di dalam pembelajaran. Jadi langkah-langkah yang di RPP itu selama itu hanya formalitas saja. Nah, terus yang kedua, penggunaan media itu juga kurang. Kekurangan dalam penggunaan media. Kalau di sekolah seperti sekolah saya pinggiran seperti ini, mungkin keterbatasan media. Nah, gurunya kan bisa lebih berinovasi lagi dengan membuat media yang dari benda-benda sekitar. Nah, terus yang ketiga, pembelajaran itu masih bersifat teacher center. Jadi kurang berpihak pada murid. Jadi anak-anak itu merasa kurang dihargai posisinya sebagai murid. Nah, anjuran dari kurikulum sekarang, kurikulum merdeka, pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi bimbinglah murid itu sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti itu. Kalau untuk pada awal pembelajaran seperti persepsi atau pendulan, seberapa pentingkah itu untuk menarik atensi siswa pada awal pembelajaran? Iya, baik Pak. Dalam pembelajaran tentunya guru sudah merancang dalam sebuah RPP ya, yang dituangkan dalam sebuah RPP. Nah, dalam pembelajaran guru juga sudah mempunyai langkah-langkah, terutama tadi yang Bapak sebutkan tadi, persepsi ya. Jadi untuk menggali pengetahuan awal siswa sebelum dia memasuki ke materi selanjutnya. Jadi sangat penting sekali guru melakukan persepsi itu. Nah, selama ini guru-guru kebanyakan itu mengabaikan persepsi. Jadi langsung anak-anak hari ini kita belajar tentang sumber daya alam. Nah, tidak dikaitkan dengan materi sebelumnya. Jadi anak-anak
apa ya materi sebelumnya dulu nggak dikaitkan. Jadi kurang bisa menggali pengetahuan. Nah, coba kalau guru menggunakan apersepsi, nah bisa menarik perhatian tadi kan yang dibutuhkan siswa untuk bisa menyambung dengan materi selanjutnya. Jadi penting sekali bagi seorang guru menyiapkan perangkat pembelajaran dalam langkah-langkahnya itu harus disertakan dengan apersepsi tadi biar nyambung dengan materi selanjutnya. Seperti itu ya. Terus masalah yang kedua, kalau masalah yang kedua ini sebenarnya mungkin masalah bagi Indonesia juga yang masalah literasi, itu rendahnya literasi tentang siswa dan juga masyarakat di Indonesia. Saya sendiri juga mengalami itu di kelas saya. Contohnya itu kurang kemampuan siswa itu memahami isi bacaan pada teks yang dibaca, seperti bisa membaca lancar, tapi ketika dikasih pertanyaan tentang isi bacaan tersebut itu masih kebingungan. Menurut Anda itu apa penyebabnya? Apakah ada yang mungkin kurang atau perlu saya tekankan dalam pengajaran tentang literasi? Itu tidak hanya di sekolah Bapak ya yang mengalami rendahnya literasi yang dialami oleh peserta didik. Nah, berdasarkan hasil rapor dari AKM kemarin, ternyata anak-anak itu setelah diadakan AKM kemarin juga nilai literasi dan numerasinya itu rendah. Kenapa kok nilai literasi dan numerasi itu rendah? Nah, selama ini pembiasaan Pak terutama ya. Jadi pembiasaan anak untuk apa sih literasi? Literasi itu kan kegiatan yang paling pengertian yang paling mudah, kegiatan untuk membaca dan menuliskan. Itu pengertian yang paling mudah. Tapi literasi itu bisa diartikan dalam lingkup yang besar. Jadi tidak hanya menulis membaca, tapi menyimak, mendengarkan dan sebagainya juga masuk literasi. Nah, untuk SD itu pembiasaan literasi itu masih sangat tergolong rendah. Jadi anak-anak itu terbiasa dicekokin sama gurunya ya. Jadi ya sekarang baca. Nah, baca dari halaman sekian sampai sekian. Nah, terbiasa dicekokin dari dia itu. Bacanya secara apa? Terpaksa. Nah, karena terpaksa akhirnya dalam membaca itu asal-asalan, tidak menjiwai dari isi teks yang dibaca. Akhirnya dia nggak paham dengan yang dibaca itu. Jadi intinya untuk meningkatkan literasi itu memang harus dimulai adanya pembiasaan Pak. Jadi dengan pembiasaan literasi yang sudah digaungkan oleh kementerian, harus ada pembiasaan 15 menit sebelum pelajaran itu, gunanya supaya anak itu dalam membaca itu memang benar-benar paham akan makna yang dibaca. Nah, selama ini anak kalau membaca itu kan hanya membaca saja kan. Oke anak-anak sekarang, nah gurunya textbook, buka halaman sekian, baca halaman sekian. Jadi menurut saya itu anak-anak asal aku sudah membaca perintah guruku, belum sampai ke hati. Nah, jadi kendalanya lagi-lagi ke pembiasaan Pak. Kalau anak-anak sudah dibiasakan untuk literasi sejak dini dengan pembiasaan seperti itu, ketika anak-anak membaca itu secara otomatis dia akan bisa meresapi makna dengan teks yang dibaca tadi. Menurut saya seperti itu. Karena kurangnya pembiasaan saja, sehingga kesulitan dalam memahami bacaan yang dibaca secara instan tadi. Terus tadi menyambung dari yang Ibu sampaikan tadi, di IKM ada rendahnya tentang pemahaman numerasi, literasi dan numerasi, dan pertanyaan selanjutnya itu tentang numerasi yang saya alami juga di kelas saya. Itu mayoritas siswa kelas 3 yang saya ajar itu kesulitan dalam operasi bilangan cacat, seperti perkalian dan pembagian yang bersusun dan juga pengurangan dengan teknik meminjam. Menurut Anda itu masalah tersebut timbul karena apa? Apakah itu karena momok yang akan dihadapi, angka ini pasti akan ribet, atau bagaimana menurut pandangan itu? Ya, baik Pak ya. Baik Pak Umat, tadi saya mengatakan kalau anak-anak membaca ternyata hanya sekedar membaca kan karena kurang pembiasaan. Jadi solusinya menurut saya kan harus dibiasakan sejak dini supaya anak itu terbiasa. Kalau sudah terbiasa, dia akan mudah untuk memahami bacaan itu untuk literasi. Nah, sekarang numerasi juga. Numerasi itu menurut PISA, ya PISA itu Program Internasional Student of Assessment ya, penilaian yang bersifat internasional itu Indonesia itu peringkat terbawah ya. Jadi nomor 2, tapi nomor 2 itu dari bawah untuk Indonesia. Makanya juga kategorinya rendah. Nah, kebetulan yang Bapak Rohmat tanyakan ini, saya mendapatkan pembekalan waktu sebagai kader Ajarmat kemarin. Apa itu kader Ajarmat? Ajarmat itu yaitu
ayo belajar matematika. Ternyata matematika selama ini betul yang Bapak katakan tadi, sebagai momok anak ketika di sekolah. Jadi anak itu besok ada pelajaran matematika, oh sudah takut dia, pasti hitung-hitungannya rumit. Nah, ketika saya mendapatkan pembekalan ya sebagai kader ajarmat di P4TK Matematika Jogja kemarin, gerakan ini dicetuskan langsung oleh Bapak Dirjen ya, Direktur GTK, yaitu Bapak Dr. Rahmadi MM. Beliau sekarang sebagai Direktur GTK di Kementerian sana. Nah, gunanya itu mengajak orang tua, jadi supaya orang tua itu punya wawasan dalam mendampingi anak belajar matematika. Jadi anak-anak itu ketika di sekolah itu sudah terbiasa matematika di rumah. Sebenarnya di matematika itu tidak hanya di sekolah, Pak. Jadi di rumah itu bisa belajar dengan orang tua. Oh, anak disuruh membantu membuat kue contohnya. Nah, itu sudah secara tidak langsung ditakar airnya sekian mili, gulanya berapa sendok. Nah, itu sudah belajar matematika. Nah, karena di rumah itu orang tuanya tidak mengenalkan namanya ini kamu belajar matematika loh, membantu ibu ini. Contohnya naik tangga juga. Nah, akhirnya anak-anak itu menjadi takut matematika itu identik dengan hitung-hitungan yang rumit. Nah, seperti itu. Jadi mulai awalnya itu anak-anak di rumah, jadi diakrabkan dengan orang tua, terbiasa dengan dunia matematika. Dari hal-hal yang paling mudah, ditanya nanti kamu berangkat jam 7 kalau ke sekolah, kalau perjalananmu 30 menit berarti kamu nanti supaya tidak terlambat harus berangkat jam berapa. Nah, kita akrabkan dulu anak-anak dengan dunia matematika biar tidak ada momok. Dan yang kedua, kenapa kok di sekolah itu anak-anak selalu menjadi momok matematika, tidak bisa menyerap pelajaran yang Bapak Ibu guru berikan. Nah, kalau diamati itu karena adanya kesalahan konsep dasar. Jadi Bapak mungkin ketika ketika kuliah ya untuk ilmu keguruan itu pasti mendapatkan ilmu tentang konsep dasar. Nah, konsep dasar itu sebagai bekal kita dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik supaya tidak terjadi miskonsepsi. Nah, kalau konsep dasar yang kita tanamkan di kelas awal itu salah, sampai dia ke kelas tinggi, nanti yang terjadi itu miskonsepsi. Contohnya, tadi di kelas 3 sudah menginjak ke perkalian, bersusun, terus pembagian, korogapit. Dia tidak menguasai kenapa. Nah, awal dari perkalian, pembagian itu sudah dia peroleh di kelas 2. Nah, berarti guru kelas 2 dalam memberikan konsep dasar perkalian dan pembagian harus matang. Contohnya, konsep perkalian 3 kali 4 sama dengan berapa? 12, sama kan? 4 kali 3 sama dengan juga 12. Tetapi dalam memberikan konsep 3 kali 4 itu yang diulang itu bilangan yang mana? Bilangan yang dikalikan atau pengalinya? Yang depan atau yang belakang? Harus benar dulu, konsepnya seperti itu. Nah, biar anak-anak mudah perkalian, jadi dikasih contoh ketika kamu berobat ke dokter, itu ditulis, coba obatnya ditulis dalam bentuk perkalian kan? Iya. Nah, bagaimana? 3 kali 1. Nah, kamu minumnya berapa kali? 3 kali kan? Pagi 1, siang 1, malam 1. Berarti konsep perkaliannya harus matang. Berarti 3 kali 1 itu sebagai penjumlahan yang berulang, yang diulang adalah bilangan yang dikalikan satunya sebanyak 3 kali. Nah, setelah anak-anak paham dengan konsep dasarnya, ya, jadi nanti dia menghafalkan perkalian itu enjoy, tidak tertekan. Nah, selama ini kan coba sekarang hafalkan perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10 hafalan. Nah, anak-anak menjadi takut momok. Nah, kalau dia sudah takut momok, akhirnya dia tidak menyukai matematika, merasa paling sulit. Aduh, matematika itu rumit seperti itu. Jadi kesalahan konsep di awal ketika menanamkan operasi hitungnya, Pak, ya, yang harus dibenahi itu supaya tidak terjadi miskonsep di kelas lanjutan. Nah, terutama kalau matematika itu dimulai dari kelas 2 seperti itu. Jadi guru kelas 3 harus berkoordinasi dengan guru kelas 2. Oh, ini kelas 2 nanti ketika masuk kelas 3 aku menemukan permasalahan-permasalahan seperti ini. Coba Bu, namanya kita dalam sekolah itu punya teman sejawat ya. Jadi kita sharing, kita berbagi, itu tidak ada salahnya, Pak. Jadi berkoordinasi dengan guru yang ada di tingkat bawahnya. Nah, mungkin Ibu kalau Bapak punya pengetahuan, punya ilmu dibagikan seperti ini. Jadi penanaman konsepnya harus matang, jangan salah, sehingga anak-anak
nanti merasa kesulitan ketika di kelas atas. Intinya konsep dasarnya harus matang, tidak boleh apa ya Pak ya. Jadi ilmu langsung memberikan, coba sekarang hafalkan 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Nah, harus dikasih konsep duluan. Nah, kalau pembagian dia kasih benda konkret Pak. Pembagian sebagai pengurangan berulang dasarnya ya. Udah bawakan aja permen berapa 10 sama dibagi anak 5. Nah, satu anak mendapat berapa? Anaknya disuruh bagi. Nah, dibagi satu-satu dulu. Nah sudah kan, sudah habis permenmu, sudah. Berarti 10 dibagi 5, satu anak mendapat berapa itu? 2. Nah, seperti itu ya Bapak G. Jadi ketika Bapak punya pengetahuan, punya ilmu baru, nah bisa berbagi dengan teman sejawat supaya nanti Bapak mengajar di kelasnya Bapak itu tidak mengalami kesulitan lagi. Permasalahan saya yang selanjutnya Ibu, ini mungkin gabungan antara literasi dan juga numerasi. Biasanya itu cenderung ke siswa tentang soal cerita pada matematika. Mayoritas itu kesulitan mengerjakan soal cerita pada pembelajaran matematika. Menurut pandangan Anda itu kesalahan apa saja dalam pembelajaran, dalam kasus itu kok terjadi dalam kasus tersebut? Mungkinkah kurang literasinya atau kurang numerasinya, apakah juga kurang pemahaman tentang soal tersebut? Baik Pak, jadi antara literasi dan numerasi itu emang saling berhubungan ya menurut saya. Jadi ketika anak-anak literasinya rendah, secara otomatis dia disajikan soal, disajikan teks, anak-anak menjadi malas karena ya tadi pembiasaannya kurang. Jadi untuk meningkatkan literasi itu diawali dari pembiasaan membaca yang ringan-ringan dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, bisa karena biasa. Terus untuk numerasi, nah numerasi itu juga yang pertama fondasinya itu adalah penanaman konsep dasar tadi. Jangan sampai salah konsep dasar di awal sehingga terjadi miskonsep di kelas lanjutan. Nah, kenapa kok anak-anak itu kesulitan dalam mengerjakan soal cerita? Nah, yang pertama yaitu tadi, dia males kan membaca ya. Membacanya hanya sekilas. Membacanya tidak penuh dengan makna dari apa yang disajikan soal. Yang kedua, dia bingung dalam mengoperasikan soal matematika yang ada di soal cerita tersebut. Sama contohnya Bingung bahasanya mungkin. Bingung. Padahal dia itu sebenarnya paham, tapi operasinya apa? Lagi-lagi yang ke konsep dasar tadi. Dikasihkan ini berarti kan berkurang. Kalau berkurang berarti itu masuk pembagian. Sama ibu mempunyai 10 apel. Nah, diberikan kepada siapa anaknya? Sebanyak anaknya punya 2 anak, berapakah masing-masing anak mendapatkan? Nah, berarti kan harus digambarkan dulu dalam benda yang konkret. Nah, karena anak-anak itu usia SD itu memang tahapnya itu operasional konkret. Jadi penanaman lagi Pak di konsep kelas rendah atau awal itu harus matang dulu. Nanti dengan soal-soal sederhana di kelas awal itu sudah matang ya. Lagi-lagi itu Pak yang diperlukan. Jadi untuk kelas rendah 1, 2, 3 itu operasional konkret. Kaitkan dengan dunia nyata sesuatu yang kontekstual ya. Benda-benda sekitar aja. Tidak usah, peragamnya nggak ada Bu. Carikan aja itu trikil. Nah, konsep dasarnya matang, itu pasti anak akan mudah menyerap. Nah, dengan bahasa-bahasa kita, ini anak-anak punya ini Pak Guru, tak bagikan ke ini. Nah, nanti dituliskan dalam soal cerita Pak, dijabarkan ya. Tadi kan Pak Guru sudah punya kelereng sebanyak 15. Nah, Pak Guru membagi kepada 3 anak, dituliskan aja. Nah, kan dari soal-soal yang sederhana itu anak-anak lebih mudah memahami, kan langsung dengan aksi nyata dan nanti diaplikasikan dalam bentuk Pak teorinya seperti itu. Ya. Tadi tentang metode pembelajaran. Nah, secara pendidikan itu kan tidak hanya tumpuan sekolah. Kita mengenal ada 3 pilar pendidikan, yaitu ada sekolah, keluarga, dan lingkungan. Yang saya alami itu sebagai wali kelas 3 itu banyaknya orang tua yang acuh dalam hal pembelajaran karena merasa pendidikan merupakan tanggung jawab sekolah. Menurut Anda, kenapa penyebab orang tua itu masih acuh dalam pembelajaran Bapak Ibu? Begitu Pak ya. Ya baiklah Pak. Jadi selama ini lagi-lagi ke mindset ya Pak. Mindset selama ini yang tertanam dalam orang tua, kan memang ada itu ya 3 pilar pendidikan ya.
Jadi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat itu ya, lingkungan atau masyarakat harus ada sinergitas, harus ada kerja sama. Makanya orang tua itu yang mindsetnya masih mindset zaman dulu. Jadi aku ki jenenge nyekolahnya anak ki ya wes tanggungan sekolah. Orang tua di rumah itu sudah tidak punya kewajiban untuk mendidik anak, padahal porsi anak di sekolah itu hanya 5 jam, sedangkan aktivitas anak yang paling banyak itu kan bersama orang tua di rumah. Nah, pendidikan pertama yang diterima anak dari lahir itu kan pendidikan dari keluarga sebelum dia masuk ke sekolah formal, seperti itu kan Mbak. Nah, untuk menghilangkan mindset masyarakat atau orang tua wali murid yang seperti itu, sebaiknya ketika awal pembelajaran tahun ajaran itu kan, jadi sekolah itu mengadakan pertemuan dengan wali murid. Nah, biasanya seperti itu kan, wali murid baru dikasih sosialisasi. Nah, memang sekolah itu pusat pendidikan, tetapi dalam penyelenggaraan pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama sinergitas antara wali murid, sekolah, dan lingkungan atau masyarakat. Nah, keberhasilan pendidikan itu harus ditopang oleh 3 pilar tersebut. Jadi sekolah harus merangkul wali murid, memberikan sosialisasi bahwa pendidikan itu jangan hanya pasrahkan sepenuhnya 100% di sekolah, tetapi anak-anak di rumah itu juga harus diberikan pendidikan, lebih-lebih ke pendidikan karakter, seperti itu Pak menurut saya. Jadi harus merangkul, intinya 3 pilar itu iya. Kalau masyarakat mungkin lewat komite, nah seperti itu harus ada sinergitas yang jelas. Itu kan mindset, apakah juga latar belakang pendidikan orang tua itu mempengaruhi keikutsertaan orang tua dalam pembelajaran? Oh iya, menurut saya betul sekali. Jadi background pendidikan dari wali murid itu ya, yang saya alami sendiri karena sekolah saya pinggiran seperti ini Pak. Jadi didominasi oleh wali murid yang rata-rata background pendidikannya itu tamatan SD. Paling tinggi pun itu SMA hanya beberapa saja. Nah, karena ya latar belakang pendidikan yang rendah seperti itu, jadi mungkin dia akan mengalami kesulitan juga dalam mendampingi anaknya belajar di rumah. Jadi ya sudah apatis dia, oh anakku sinau yang sekolahan, jadi di rumah ya sudah, aku nggak punya tanggung jawab untuk mendampingi untuk belajar, seperti itu. Mungkin karena dia nggak bisa, nah dia nggak mampu, nah dari dia sendiri apatis, oh aku nggak mampu untuk mendampingi anakku belajar, bagaimana? Mungkin cari tetangganya atau dileskan di gurunya, tidak ada minat seperti itu. Nah, akhirnya ya apatis, lagi-lagi gurunya harus aktif lagi supaya pendidikan di sekolahnya itu bisa maju dan memberikan wawasan-wawasan kepada wali murid, seperti itu. Sekali lagi berarti ada peran penting juga dari orang tua dalam pendidikan. Iya, jelas. Selanjutnya ini tentang mayoritas guru yang mungkin ini sudah menjadi rahasia umum ya mungkin Ibu. Apa penyebab banyaknya guru itu masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional tanpa adanya rasa ingin tahu dan belajar metode pembelajaran baru yang sesuai dengan karakteristik siswanya? Mungkin kalau nggak belajar, kalau tuntutan dari Kemendikbud, dari Kementerian Administrasi Guru kan pasti disuruh adanya pengembangan diri. Kebanyakan yang saya tahu itu hanya sebuah formalitas, hanya cari tahu, istilahnya hanya cari sertifikat lah atau apa, tanpa adanya penerapan langsung ke kelas dari ilmu yang Bapak Ibu guru itu dapat. Menurut Ibu bagaimana kalau ada pendapat seperti itu? Ya baik Pak, itu banyak sekali kita temui dalam lapangan ya. Jadi guru-guru itu meskipun sudah didiklat, ikut pengembangan diri sana sini, lulus dapat sertifikat 32 JP dan itu dihargai sebagai satu kredit untuk kenaikan pangkat, tetapi ternyata aplikasinya di lapangan tetap zonk seperti itu. Nah itu banyak Pak, ya tergantung, kembali lagi Pak, menurut saya itu banyak juga guru-guru yang berjiwa muda itu yang mempunyai semangat tinggi. Emang benar-benar aku niatnya itu mencari ilmu baru. Jadi meskipun kita itu sudah mengajar, guru itu juga wajib tetap belajar. Jadi jangan berhenti belajar. Jadi harus menerapkan long life education, yaitu pembelajaran sepanjang hayat.
aku harus jadi guru, nah aku harus nggak mau mengembangkan diri ya, dia akan tertinggal nanti Pak, apalagi dunia berkembang seperti ini. Nah, kenapa guru itu kok setelah ikut nggak ada bedanya gitu ya maksudnya Bapak? Wes ikut pembelajaran di kelas, workshop, tetapi dalam mengajar ya itu aja. Nah, itu menurut saya Pak, kembali ke YBS-nya Pak yang bersangkutan. Tidak semua seperti itu. Jadi ya banyak juga guru yang memang betul-betul dari hati ingin mengembangkan dirinya, ingin mengupgrade ilmunya. Jadi ya diterapkan benar-benar. Jadi kembali lagi ke yang bersangkutan. Dia itu mengembangkan diri itu emang hanya untuk mengejar sertifikat atau emang untuk mengupgrade diri. Nah kebanyakan kalau yang saya amati ya guru-guru, bukan yang menyalahkan guru zaman dulu ya, zaman dulu banyak juga guru yang penuh dedikasi, tetapi ya karena mungkin faktor usia, nah sekarang itu pembelajarannya yang berbasis digital, pembelajaran yang berbasis apa ya semuanya itu era digital ya, karena kesulitan guru yang sudah sepuh, jadi akhirnya hanya formalitas saja, didiklat dan tidak didiklat tidak ada bedanya, mengajar tetap cara konvensional. Itu hanya beberapa Pak yang saya amati ya, guru-guru terutama yang guru-guru dulu ya Pak ya, karena sudah beda dunia dengan dulu dan mempunyai rasa malas untuk belajar, akhirnya ya wes lah ajar yang sesuai kemampuan. Tetapi tidak semua seperti itu. Banyak juga guru-guru yang berkompeten dan ingin mengupgrade diri dan diterapkan di sekolahnya demi kemajuan anak didiknya, demi kemajuan pendidikan seperti itu. Berarti kembali ke diri guru. Iya, harus banyak ke pribadi masing-masing. Jadi sebagai guru kan setelah pembelajaran itu yang benar ya Pak, harus ada refleksi kan. Jadi refleksi itu gunanya untuk tadi aku mengajarnya sudah tercapai belum ya, kurangku di mana ya, muridku tadi bagaimana ya. Jadi kalau guru emang dia itu lahir sebagai jiwa pendidik, itu dia merasa salah Pak kalau sampai dalam penyampaian itu asal-asalan. Karena ya ilmu ya, namanya ilmu itu penyampaiannya harus benar, tidak boleh seperti dokter salah kasih resep. Nah nanti anaknya mau jadi apa kalau guru salah menyampaikan. Jadi setiap pembelajaran yang betul itu guru harus refleksi diri, kekuranganku tadi di mana, muridku tadi apa yang sudah dilakukan. Nah dari situ kalau guru mau refleksi, nah aku tadi kurang ini, nah dari rasa itu timbul, aku harus mengupgrade diri supaya aku pembelajaranku lebih baik lagi dengan cara pengembangan diri tadi. Kemarin ikut diklat membuat peraga, nah saya aplikasikan, nah seperti itu. Jadi harus sekarang itu kita harus refleksi kepada diri sendiri supaya ya tidak seperti tadi. Berarti sama seperti yang dikatakan orang bahwa mengajar itu seharusnya panggilan diri. Betul Pak. Tidak hanya sebuah profesi yang hanya gugur dilaksanakan ketika kita masuk ke kelas, tapi juga ada panggilan diri kepada seorang pengajar tersebut untuk memaksimalkan pembelajaran sehingga menghasilkan karakter-karakter peserta didik yang lebih lagi, tidak hanya untuk menyampaikan materi. Iya betul, karena ya kita selain memberikan pelajaran, karena sekarang yang ditekankan itu lebih ke pembelajaran karakter ya, karena ya zamannya seperti ini, anak-anak banyak tergerus dengan dunia media sosial yang seperti itu. Kalau tidak diarahkan, bisa-bisa anak-anak nanti terjerumus ke dunia yang tidak baik seperti itu. Panggilan jiwa lah, betul sekali yang dikatakan sama Bapak. Tadi Ibu telah menyinggung tentang IKN, tentang asesmen nasional, yang kebanyakan soalnya itu adalah literasi dan numerasi yang standarnya itu HOTS. Ketika siswa dihadapkan dengan soal yang butuh penalaran tingkat tinggi atau HOTS seperti tadi, masih banyak siswa yang belum mampu menyelesaikan soal tersebut. Apa penyebab siswa masih kurang terampil dalam menyelesaikan soal HOTS itu? Apakah mungkin kurang pelatihan atau mungkin kurang terbiasa dalam pembelajaran karena mungkin guru-guru yang diajarkan itu masih kalau teori belum itu masih C1 sampai C3, belum C4 sampai C6 gitu. Nah, baik Pak. Jadi kenapa toh ujian nasional sekarang diganti AKM-nya tadi ya? Kasus di Indonesia itu ternyata dalam peringkat dunia itu memang rendah untuk dunia literasi dan numerasi. Lagi-lagi kenapa anak-anak kesulitan dalam AKM kemarin? Nah, AKM itu kan butuh penalaran. Selama ini guru kan masih tahap ke pemahaman ya, pemahaman terus
ketika itu kan belum ke aplikasinya. Nah lagi-lagi ya itu lagi pembiasaan itu belum tertanam dalam peserta didik. Jadi anak-anak terbiasa menerima langsung dicekoki intinya itu, tidak dipancing. Nah seperti kalau soal hot itu beda ya, guru memberikan pertanyaan 3 kali 4, anak-anak langsung jawab kan 12, itu wes pasti. Beda kalau soal hot, coba anak-anak sekarang cari perkalian yang hasilnya 12. Nah nanti anak-anak terbiasa berpikir, oh 12, ada yang jawab 2 kali 6, betul, 6 kali 2, betul, 4 kali 3, betul, 12 kali 1, betul. Jadi tidak dirangsang Pak. Jadi selama itu perangsangan untuk anak berpikir kreatif itu kurang. Nah kalau anak tidak dibiasakan berpikir kreatif, berpikir kritis, jadi anak-anak akan tetap kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal hot. Selama ini kan tingkatnya lots tadi ya langsung menunjuk, sekarang 2 kali 4, 8. Nah, tidak dipancing untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi lagi-lagi gunanya tadi loh, guru mengupgrade diri untuk mengikuti pelatihan. Nah, aplikasikanlah dalam kelasnya Bapak Ibu ampuh. Nah, dari pengaplikasian itu, oh seperti ini tuh cara memancing siswa supaya berpikir kritis. Jadi jangan terbiasa untuk nyekokin siswa. Kalau terbiasa dicekokin, wes pertanyaan ya langsung kan, siapakah penulis? Maksudnya kan kalau buat itu kan tingkatnya mengapa, bagaimana. Jadi nggak terbiasa anak itu langsung sebutkan, nah terus siapa, nah kurang diajak untuk berpikir kritis. Jadi lagi-lagi pembiasaannya masih rendah, kurangnya pembiasaan tadi untuk literasi dan rangsangan juga kurang, kekreatifan dari Bapak Ibu guru juga kurang. Nah, kalau Bapak Ibu guru punya ide kreatif, anaknya juga diajak untuk berkreativitas. Nah, contohnya sederhana, sama membuat kelas 6 itu planet. Nah, kalau planet kita pakai miniatur. Nah, anak-anak lebih enjoy di situ. Oh, seperti ini. Jadi matahari ini nggak bergerak, di pusat diam karena pusat tata surya. Lebih mengena, Pak. Jadi kalau disuruh hafal nih, coba sebutkan planet dalam sistem tata surya, nggak hafal dia, karena ya dipaksa. Tapi kalau dia sudah enjoy, diajak berkreativitas dengan alat sederhana, styrofoam, terus dari plastisin, ada planet yang terdekat. Oh, paling terdekat kemarin apa? Nah, kamu kan pernah belum membuat Merkurius, ada Venus, nah apa? Tanpa dipaksa. Jadi intinya pembelajaran yang kontekstual. Ya kontekstual juga, jadi ada item itu Pak, tetap dipakai itu ya, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Itu teori yang saya dapat ketika saya kuliah di D2 Pak, masih tingkat sampai sekarang dan berusaha saya terapkan seperti itu. Tadi tentang metode pembelajaran dan juga tentang keikutsertaan wali murid dan juga teknik mengajar, sekarang tentang medianya itu. Ya, kemarin kita telah melewati masa pandemi 2 tahun, pembelajaran tatap muka ditutup sehingga kita melakukan pembelajaran itu lewat daring. Nah, itu dituntut kreativitas seorang guru dengan sumber daya siswa dan juga kemampuan siswa dalam menjangkau IT. Pada masa pembelajaran pandemi kita itu dituntut melakukan pembelajaran daring kan itu. Dalam pembelajaran tersebut itu muncul berbagai masalah seperti ketidakmampuan siswa mengoperasikan gadget, tidak terjangkaunya gadget pada siswa, mungkin beberapa siswa yang mungkin ekonominya itu masih rendah, penyalahgunaan gadget pada siswa bukan untuk pembelajaran tapi hanya untuk mungkin game yang kurang edukatif menurut saya. Itu menurut Anda munculnya masalah tersebut itu karena apa? Apakah mungkin karena pembekalan dari orang tua atau juga ada andilnya guru dalam memberi pengarahan kepada peserta didik? Jadi masa pandemi itu memang pembelajaran itu berubah 360 derajat Pak. Yang biasanya dilaksanakan tatap muka, guru langsung bertemu anak, tiba-tiba dihentikan dan harus total pembelajarannya dengan metode jarak jauh. Otomatis itu merupakan hal yang baru lagi bagi guru, kan tanpa persiapan Pak. Beda kalau kita besok pembelajaran di rumah ya ada persiapan seperti ini, tapi itu tiba-tiba. Makanya kemarin itu ya banyak yang meraba-raba, banyak kasus yang dialami guru-guru Pak. Jadi saya yakin seluruh guru di Indonesia mengalami kasus yang sama dengan adanya peralihan dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran online atau daring tadi.
Nah, yang pertama yang kendala-kendala dihadapi terutama dalam pembelajaran daring itu pengenalan platform untuk pembelajaran daring itu masih minim. Ke gurunya pun juga minim. Mungkin pengenalannya selama ini yang paling mudah aja WA itu ya. Jadi itu yang paling familiar dikenal sama guru. Jadi untuk awal-awal pandemi itu ya guru hanya memberikan tugas di foto, dikirim lewat WA, entah tahu anak di rumah dikerjakan atau tidak, anak bermain atau tidak tahu. Nah, akhirnya dari WA tersebut menjadi suatu alasan orang tua, oh ini gurunya mengajarnya lewat online, jadi aku nggak punya HP yang seperti ini, jadi memaksa untuk membeli HP yang bisa untuk HP Android yang bisa untuk WA. Nah, pertama itu WA, akhirnya semua berbondong-bondong membeli HP yang ada WA-nya. Ternyata dari HP itu disalahgunakan, orang tua tidak memantau pembelajaran anak di rumah. Anaknya pegang HP. Nah, ternyata bukan menyelesaikan tugas kan dari bapak ibu guru, melainkan dia nge-game. Karena orang tua percaya. Tadi kembali ke pertanyaan awal, orang tua itu percaya pendidikan itu hanya tanggung jawab sekolah. Jadi dengan pandemi itu dia tidak sadar juga, belum ada kesadaran. Oh, anak itu kalau di rumah harus didampingi, tidak, karena ya sudah pembelajaran jarak jauh, tugas dari bapak ibu guru dikerjakan anakku, tidak ada kesadaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata setelah pembelajaran pandemi daring berjalan itu dikenalkan berbagai macam platform kan, ada Zoom, ada Gmeet, ada Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, itu bagi bapak ibu guru muda ya yang mau mengupgrade diri pasti ikut pelatihan. Jadi salah menurut saya kalau semua guru dibilang, tidak benar dengan saya, tidak benar jika semua guru yang mengikuti kegiatan pengembangan diri di klub workshop itu hanya mengejar sertifikat. Tidak semua seperti itu hanya beberapa persen saja, tetapi juga ada yang benar-benar dari jiwanya, aku mengikuti pelatihan ini emang aku butuh, nah untuk aku aplikasikan ke peserta didik saya. Nah, contohnya akhirnya ada pelatihan-pelatihan, ada Google Workspace for Education, terus ada Zoom. Nah, akhirnya diaplikasikan ke peserta didiknya. Ada juga yang membuat pembelajaran dengan video juga seperti itu. Nah, bagaimana untuk menyikapi anak-anak kok di rumah biar tahu ini anak nge-game pegang HP atau tidak? Nah, akhirnya bapak ibu guru setelah mengikuti pelatihan diaplikasikan. Sekarang kita Zoom. Nah, kalau Zoom kan kita bisa memantau anak-anak yang ikut dalam pembelajaran secara daring tadi. Oh, berarti anak ini aktif menyimak, anak ini mengikuti pembelajaran. Nah, kalau dia aktif berarti ya dia akan mengerjakan tugas dengan baik karena mendengarkan penjelasan bapak ibu secara live lewat Zoom atau Google Meet. Terus ada lagi Google Classroom. Google Classroom anak ini bisa dipantau sudah mengirim tugas apa belum, dia mengerjakan tugas sudah dikirim apa belum, bisa dipantau, dikasih nilai juga. Tetapi lagi-lagi wali murid masih banyak yang apatis. Jadi dia percayakan sepenuhnya memberi anaknya itu HP atau gadget, percaya untuk belajar. Kenyataannya untuk nge-game. Lagi-lagi bapak ibu guru juga harus pandai-pandai. Lagi-lagi dia harus mengadakan pertemuan virtual kan, biar HP-nya tidak untuk nge-game. Terus memberi wawasan kepada orang tua bahwa jam virtual jam segini sampai segini. Setelah itu anak-anak disuruh untuk mengerjakan. Jadi HP jangan los diberikan untuk anak-anak, takutnya nanti disalahgunakan. Lagi-lagi koordinasi antara pihak sekolah dengan orang tua, dengan masyarakat lingkungan itu kembali apa ya Pak ya, ditekankan. Jadi keberhasilan pendidikan tidak bisa sepenuhnya itu hanya dipasrahkan pada sekolah. Lagi-lagi harus ada koordinasi juga seperti itu. Tentang lingkungan media pembelajaran ya Ibu ya. Iya. Kita akan membicarakan tentang media pembelajaran. Mungkin sekolah ibu dan sekolah tempat saya mengajar itu di lingkungan yang sama, demografinya juga sama, tanah yang datar dan juga terjangkau oleh internet juga. Lingkungan, bagaimana pendapat Anda dan kenapa masih adanya guru itu yang enggak menggunakan IT Ibu atau sumber belajar lain yang mayoritas mungkin hanya berpegang pada textbook. Seharusnya textbook itu kan sebagai apa ya intinya, oke lah textbook itu pedoman mengajar, tapi harus juga didampingi dengan suplemen-suplemen yang lain, mungkin dari diambilkan sumber belajar dari yang lain, atau mungkin dengan IT yang mungkin gambar bergerak lah kan, kalau di buku hanya gambar diam, dan juga informasi-informasi yang lebih akurat lainnya. Kenapa kok masih banyak ya? Yang saya lihat itu guru-guru itu udah masih
mengambil sumber-sumber yang lain dari IT, mungkin kan selalu berpatokan pada textbook yang disediakan oleh sekolah. Ya itu Pak, sekali lagi itu kembali lagi ke jiwa gurunya, menurut saya seperti itu. Jadi kalau gurunya itu memang sudah terpanggil jiwanya menjadi seorang pendidik, jadi dia akan terus mengupgrade dirinya, mengikuti perkembangan zaman, tidak egois dengan aku mulai ya kayak gini, menerapkan metode yang konvensional. Jadi dia harus lagi-lagi kembali ke jiwanya, jangan jiwa egoisnya itu ditonjolkan. Jadi mulai kayak gini, jangan seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu Pak, jadi namanya kita teamwork ya dalam satu sekolahan, itu bagi Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu ya, kadang kita kan suka tahu kok dikira gurui, dikira kepinter. Nah seperti itu kita harus intinya ya, pendekatan Pak kepada teman-teman guru yang mungkin belum terpanggil jiwanya, dedikasinya masih belum maksimal ya. Jadi kita bisa merangkul teman, kan sekarang itu musimnya guru berbagi Pak, bukan guru berkompetisi. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu baru, bagaimana kita merangkul, tapi merangkulnya itu bukan dalam arti menggurui. Nah nanti kalau kita seolah-olah menggurui, nggak mau belajar Pak. Jadi kita harus seolah-olah ya dalam candaan dan kemarin dapat pelatihan seperti ini loh, sajanya mudah loh ini diterapkan. Nah kalau kita pendekatan yang humanis, nah otomatis mudah diterima. Yuk ajari ya saat ini. Nah kalau gurunya hanya ceramah saja, ajari ya tak puterne itu Pak yang paling mudah. Nah diklik diajari seperti ini. Nah dari ditayangkan YouTube, anak-anak setidaknya sudah ada ya visual ya, video visual yang bisa ditonton. Terus selain YouTube, sama anak guru ingin membuat yang paling mudah PowerPoint, mungkin diajari yang sederhana. Aku kemarin loh dapat ilmu ini ya, tapi kesannya jangan menggurui. Kok tak warai aku ini. Nah jangan, aku mau berbagi. Nah kemarin aku lihat pelatihan. Nah ada tugas untuk mengimbaskan. Nah dari kata-kata mengimbaskan itu secara otomatis kan kita berbagi dengan teman-teman. Terus mau aplikasikan apa belum kemarin? Nah mungkin pendekatan yang humanis seperti itu, lambat laun dengan pendekatan yang humanis seperti itu, tidak merasa tergurui, tidak merasa terpaksa, akhirnya coba seperti ini loh, tak bantu ya. Nah dengan kebiasaan yang seperti itu, Bapak Ibu guru yang masih muda tadi, lambat laun, perlahan-lahan mau berubah seperti itu. Terima kasih Bu, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Ibu, mulai dari tentang metode pembelajaran, pembuatan media, mengenal karakteristik siswa yang mungkin jarang saya lakukan karena biasanya itu MPLS ya udah kita hajar aja dengan tuntutan kurikulum yang target kurikulum ini materi ini harus tersampaikan dan lain sebagainya. Itu mungkin akan menjadi bekal saya dalam pembelajaran yang kedepannya untuk menjadikan saya itu guru yang lebih baik dan bermanfaat juga untuk menghasilkan serta didik yang lebih berkarakter, karena untuk siswa SD sekarang yang ditekankan adalah karakter. Dengan itu sekarang yang digembarkan kan P5 Pak, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah di situ salah satunya juga harus penanaman karakter. Kalau kemarin K13 kan PPK ya, penguatan pendidikan karakter. Nah sekarang diimplementasikan dalam P5 itu. Jadi memang karakter itu nomor 1. Nah sekarang itu orang lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke yang banyak pendidikan agama ya. Jadi untuk memang orang tua itu percaya karakter itu dibentuk di sekolah. Jadi kalau sekolahnya itu bagus dengan stakeholdernya bagus, nah masyarakat akan percaya anakku pasti dididik dengan guru-guru yang profesional, anakku akan menjadi anak yang bagus seperti itu. Terima kasih Bu waktu dan ilmunya. Ya, sama-sama. Semoga sangat bermanfaat bagi saya dan pasti akan sangat bermanfaat bagi saya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Siti Anissa SPT. Dia adalah seorang guru di SDS Ponorogo 1 Kecamatan Atas Kabupaten Kediri. Semoga apa yang Ibu Anissa sampaikan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Kayak